Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa dicukupkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Ya, walaupun di tengah kesibukan UAS teman-teman, tapi ya nomor satu adalah kesehatan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian keterusan begadang nantinya kalau gara-gara mau belajar gitu buat kejar UAS gitu ya. Nanti kalau jadi mahasiswa baru begadang. Oh, salah. Jangan guys, jangan mengikuti kebiasaan buruk mahasiswa ya guys ya. Gitu. Oke. Kita kembali lagi di kelas penalaran matematika bersama saya Yayat, Anjas. Anjas bro, Anjas marah. Semana ada? Oke. Sudah. Oke, pertama dulu saya mau dulu. Sudah jelas nih suaraku? Tidak kresek-kresek nih. Jelas, Kak. Sudah jelas nih, Kak. Oke, sudah jelas sekali. Nanti kalau tiba-tiba nge-lag atau putus-putus atau kresek-kresek, tegur saja nah. Jangan sungkan. Oke. Nah, di pekan ini, bukan pekan ini sih, hari ini, kan kemarin kita sudah belajar himpunan. Toh, himpunan. Nah, himpunan ini akan nyambung lagi nih materinya, tapi di subbab lain, subbab penalaran lain namanya ini, relasi dan fungsi. Jadi kenapa berhubungan? Karena ini relasi dan materi ini tuh outputnya adalah kita mengaitkan antara satu himpunan ke himpunan lain gitu. Nah, pengaitannya kayak bagaimana? Maksudnya kayak mereka dikaitkan dengan apa? Itu nanti kita bahas sebentar gitu. Oke, nah. Oke, yang pertama kita bakal mengenal dulu kata relasi ya. Oke, relasi. Kita tulis dulu relasi. Relasi. Nah, relasi ini apa, guys? Jadi relasi ini adalah aturan. Kalau bahasa Indonesianya, seperti kita dengar-dengar di kehidupan sehari-hari ya, apa sih ini kayak ya hubungan antara satu orang ke orang lain, yang dan ya itulah sejenisnya lah. Nah, kalau di definisi matematikanya sendiri itu adalah aturan yang sorry. Kenapa jadi jelek ku ini? Oke. Aturan yang menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan lain. Nah, kayaknya lebih bagus. Nah, dengan himpunan lain. Ini lebih bagus. Nah. Nah, seperti yang tadi saya bilang tuh. Jadi ini apa? Himpunan itu nyambung lagi materinya. Nah, misalkan contoh relasi ini kayak gini. Contoh kita punya relasi A. Bukan relasi A punya kita punya suatu himpunan A, isi yang anggota-anggotanya adalah 4, 6, 8, 10, 12. Sedangkan kalau B itu kita punya himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita mau hubungkan si A dan B ini. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah ternyata anggota-anggota dari himpunan A ini merupakan dua kali dari anggota-anggota dari himpunan B. Nah, perhatikan bahwa ini kan si A ini ada anggotanya 4, si B 2. Ketika kita kaitkan 4 dan 2, ternyata
4 itu kita tahu bahwa merupakan 2 kali dari si 2 itu. Begitupun juga dengan si 6. 6 itu 2 kalinya dari 3. 8 juga begitu. Nah, makanya A dan B ini kita hubungkan dengan relasinya itu ya 2 kali. 2 kali. Nah, nama relasinya itu 2 kali ya, guys ya. A itu adalah 2 kali dari B. Itu contoh relasi. Apalagi misal kayak kita punya himpunan A yang beranggotakan 5, 7, 9, 11, 13. Nah, sedangkan B kita punya kita punya himpunan yang anggota-anggotanya adalah 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, kita mau hubungkan nih A dan B ini. Nah, hubungan A dan B apa? Nah, ternyata ketika kita tinjau satu-satu, 5 dan 8, ternyata 5 itu adalah 3 kurangnya dari B. Atau B itu adalah 3 lebih dari A. 8 itu 3 lebih dari 5. Begitu juga dengan si 10. Nah, 10 itu 3 lebihnya dari 7 gitu. Nah, berarti jadi kita sudah dapatkan kesimpulan bahwa hubungan dari A dan B ini ya relasinya adalah A itu adalah atau ya dari A berarti 3 kurangnya gitu. 3 kurangnya B. Nah, kalau B ke A berarti 3 lebihnya gitu. Oke. Oh, sudah bagus ya ternyata tulisan saya. Ternyata lebih enak kalau di Zoom begini ya. Nah, sip. Selanjutnya mungkin teman-teman coba ada isinya 1, 3, 5, 7, dihalang 9, 11. Sedangkan kalau B, saya punya anggota-anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini. Ya, relasi A dan B-nya apa? Hubungannya B kurang 1. Ya, kira-kira apa, guys? Dengan B kurang 1. Oke. Betul sekali, mantap-mantap Arisman. Jadi si A ini, anggota-anggota dari A ini merupakan 1 kurangnya dari B. Nah, bisa kita lihat bahwa 1 itu 1 kurangnya dari 2 gitu. 2 dikurang 1. Apa ya, bagus kata-katanya. 1 itulah ya 1 kurang 1 dari 2. 3 itu kurang 1-nya dari 4 gitu dan sebagainya. Jadi kita bisa tuliskan A ini adalah 1 kurang dari. Nah, hubungan dari A dan B adalah 1 kurang dari. Begitu. Oke. Oke, dari sini untuk contoh-contoh relasi ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman, Kak. Oke, thank you Warisman. Yang lain? Oke, thank you. Siapa tadi itu? Sorry, tidak kelihatan. Oke, udah aman ya. Sip. Oke, kita coba ke pembahasan selanjutnya. Nah, dalam relasi ini kita bakal mengenal bentuk-bentuk penyajiannya gitu. Bentuk-bentuk penyajian. Bentuk-bentuk penyajian relasi. Kan kalau di kehidupan sehari-hari ya paling kalau melakukan relasi itu lewat handphone kan, komunikasi chat, telepon, sleep call salah. Apalagi pertemuan forum atau ngedate salah. Maksudnya kayak obrolan 2 orang begitu. Nah, itu bentuk relasi. Nah, kalau di matematika bentuk penyajian relasi ini
banyak nih. Ntar. Ini mana ini? Oke. Nah, yang pertama kita bisa menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Yang kedua, kita bisa menyajikan dalam bentuk diagram kartesius. Dan yang ketiga, kita belajar kita sajikan diagram penyajian relasinya dalam bentuk diagram apa lagi ya satu? Bukan diagram sih namanya. Himpunan pasangan berurutan. Masih ini. Oke. Himpunan pasangan berurutan. Oke. Bagaimana sih diagram panah? Diagram panah itu ya yang seperti teman-teman dapatkan di buku teks. Kayak gini. Ya, ini paling nih. Kenapa jelek bundaran, Bu? Jadi kayak kalian punya kayak gini tuh, bundaran gini. Nah, ini ada kayak tidak apa-apa. Ini kayak ada biasa sini anggota-anggota. Misalnya ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, ini misal anggota-anggota himpunan A ini dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, diagram panah itu kayak gini nih, kayak gini. Nih. Ini diagram panah namanya teman. Nah, yang bisa kalian dapatkan gitu. Ya, ketutupan. Biar yang gini saja. Nah, itu diagram panah teman-teman. Oke. Diagram panah. Yang kedua, tadi kalau diagram panah kan gini. Ini diagram panah. Diagram panah. Yang kedua, itu diagram kartesius. Diagram kartesius itu kayak gini. Ya, teman-teman punya kayak bidang kartesius. Misal kayak anggota-anggota ini himpunan A, ini himpunan B. Ya, atau biasa dipakainya itu X dan Y. Itu ya kita punya anggota-anggotanya. Saya sini salah. Ini titik-titiknya di sini anggota-anggotanya. Ini B. Nah, misalnya ini pasangannya ya relasinya kayak gini. Kayak gini. Bisa kayak ini sama ini, yang ini sama ini sama yang ini. Nah, ini namanya untuk relasi, guys. Relasi diagram kartesius. Saya tuliskan diagram. Kartesius. Nah, diagram kartesius itu bakal kalian dapatkan nanti kalau sudah masuk di fungsi materi fungsi kuadrat, fungsi linear dan segala fungsi lainnya. Nah, yang ketiga tadi pasangan berurutan. Kalau pasangan berurutan tadi contohnya kayak gini. Misalkan tadi saya punya, kita copy coba ini. Nih, kita copy ini. Salah. Kita copy ini. Nah, wish canggih ya guys ya. Nah, misalnya ini kita punya relasi A, B ini, maka himpunannya itu ya himpunan pasangan berurutan kayak gini. Bisa kayak 5 itu berpasangan dengan 8. 7 berpasangan dengan 10. 9 berpasangan dengan 12. Kayak gini. 11 berpasangan dengan 14. Dan 13 berpasangan dengan 16. Nah, kayak gini kalau dibilang himpunan pasangan berurutan ya. Oke. Jadi tadi kita review lagi ya, untuk dalam bentuk-bentuk penyajian relasi itu yang pertama ada diagram panah yang kayak gini.
Yang kedua ada diagram kartesius. Dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan gitu. Oke, misal enggak misal sih. Oke, untuk penyajian relasi ya cukup 3 sih sebenarnya. Memang 3 sih sebenarnya bentuk penyajian relasi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih mengkerucut lagi yaitu fungsi. Fungsi. Kenapa jadi miring itu? Oke, fungsi. Nah, fungsi ini ya banyak jenis-jenisnya teman-teman. Kita bisa mainnya fungsi itu di pertidaksamaan. Fungsi pertidaksamaan, fungsi persamaan kuadrat. Tidak secepat itu, bro. Persamaan garis linear, persamaan apa fungsi linear gitu ya. Lagi contohnya fungsi kuadrat. Nah, oke. Nah, ini mungkin contoh-contoh fungsi yang biasa kita temukan. Nah, tapi banyak sekali fungsi sebenarnya. Oke, di fungsi ini kita akan mengenal tiga apa sih namanya tuh? 3 istilah. Pertama ada domain. Yang kedua kodomain. Yang ketiga adalah range. Nah, range. Nah, saya bakal coba jelaskan domain kodomain ini dalam bentuk penyajian relasinya dalam bentuk diagram panah. Misalkan saya ini punya domainnya ini. Apa di sini ini kodomain. Ini dalam contohnya bentuk contohnya ini anggota ada 1, 2, 3. Nah, kalau ini contohnya itu 1, 4, 9. Sama 16 coba ya. 16. Nah, domain itu apa? Jadi domain itu istilah dari namanya itu daerah asal ya. Daerah asal. Ya. Daerah asal. Nah, domain di sini di himpunan ini itu anggota-anggotanya adalah 1 2 3 4 gitu. Ini domainnya. Ini domain 1 2 3. Nah, itu domain daerah asal. Kodomain itu daerah kawan. Itu daerah kawan. Ya, anggota-anggotanya siapa? Ya, anggota-anggotanya yang ada lingkaran kodomain ini. Yaitu anggota-anggotanya ya 1, 4, 9, 16. Nah, sedangkan range itu apa? Range itu adalah hasil dari relasi kita itu sendiri, relasi itu sendiri gitu. Relasi yang kita definisikan, relasi yang kita tentukan. Misal, saya mau ada relasinya, relasi dari kiri ke kanan ini adalah ternyata relasi apa? Ini coba dulu. Ini himpunan A, B. Ternyata anggota-anggota di himpunan A itu anggota-anggota di himpunan B itu adalah kuadrat dari anggota-anggota di bilangan A, anggota-anggota di himpunan A. Jadi saya pasangkan ini 1 ke 1, 2 ke 4, pakai diagram panah ya. 3 ke 9. Nah, jadi maksud range ini kalau kita lihat dari diagram panah ini adalah semua anggota-anggota kodomain yang berhubungan dengan yang dihubungkan dengan anggota-anggota domain gitu. Jadi makanya kita dapatkan range yang kita dapatkan adalah 1, 4, 9. Nah, begitu teman-teman. Oke.
Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak yang mau ditanyakan? Masalah istilah dari domain, codomain, dan range. Aman, Kak. Oke, thank you Wirma. Nanti yang lain, oke aman Kak. Oke, sip. Ini daerah hasil ya. Oke, sip. Thank you, thank you. Oke, jadi kita sudah mengenal ya istilah-istilah dalam fungsi. Ada domain, codomain, dan daerah dan range. Di mana domain ini adalah daerah asal, codomain daerah kawan, dan range ini adalah daerah hasil. Nah, oke, jadi kenapa relasi dan fungsi ini kenapa kita satukan gitu? Jadi ada hubungannya teman-teman. Istilahnya gini. Fungsi, jadi suatu relasi dikatakan fungsi jika semua anggota dari domain dari daerah asal itu memiliki bukan setidaknya memiliki pasangan di daerah kodomain. Nah, dan banyaknya pasangannya itu satu. Pasangannya si anggota itu sendiri. Jadi kayak ini nih. Jadi ini domain, ini anggota-anggota domain kita. Ini satu kita petakan ke 1, 2 kita hubungkan ke 4, 3 kita hubungkan ke 9. Nah, jikalau ternyata satu ini juga kita hubungkan ke 16, nah itu bukan fungsi teman-teman. Jadi intinya itu anggota-anggota di A kita hubungkan ke satu anggota himpunan B, begitu. Dan semua kenapa nyala ini? Dan semua anggota B ini ya punya pasangan gitu. Semua anggota B ini punya pasangan dengan A. Jadi kita mengenal istilahnya satu-satu gitu. Namanya fungsi suatu relasi dikatakan fungsi jika satu-satu itu satu-satu. Maksud dari satu-satu ini adalah yaitu tadi anggota domain A semuanya memiliki satu pasangan di kodomain gitu. Dan pada. Nah, ini satu-satu dan pada. Kalau pada semua anggota dari kodomain, semua anggota di himpunan B ini punya apa sih? Punya pasangan gitu. Wilayah domain. Nah, dan karena ini dihubungkan dengan kata dan, artinya suatu relasi dikatakan fungsi jika dia memenuhi kedua-duanya ini, kedua sifat ini, satu-satu dan pada. Nah, kita coba kasih contoh lah ya. Contohnya kayak gini. Kalian coba tebak ya, ini fungsi atau bukan. Saya punya dan ini. Ini sama ini. Oke. Coba ini. Oke. Dari penglihatan teman-teman di sini berdasarkan gambar ini, apakah ini bisa dikatakan fungsi? Bukan. Oke, ada yang bilang bukan. Yang lain? Bukan. Oke, thank you. Oke, jadi yang lain gimana? Ada yang mau jawab iya? Bukan. Oke. Thank you.
Oke, sip. Jadi kita jawab ya. Perhatikan bahwa nah, di sini kita punya anggota domain anggota himpunan A ini misal A ya. Ini A, ini B. Nah, kita punya anggota A ini dia punya pasangan 2 malah. Nih, yang ini sama ini. Dia punya 2 pasangan gitu. Nah, sehingga karena gara-gara si dia ini ya membuat relasi ini bukan fungsi, teman-teman. Cukup 1. Atau kita bisa lihatnya dari bilangan B, dari himpunan B. Nah, kita lihat bahwa di himpunan B ini ada 1 nih yang tidak punya pasangan. Nih, keempat-empatnya punya pasangan gitu. Punya apa sih namanya? Punya doi. Sedangkan ini yang di B ini ada 1 yang jomblo gitu tuh. Kasihan gitu. Kayak jadi nyamuk saja gitu. Nah, gara-gara dia ini relasi yang dari A ke B ini bukan fungsi, teman-teman. Kayak gitu. Oke, jadi sudah paham ini, teman-teman? Sudah aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, aman, Kak. Oke, siap. Aman. Oke, thank you. Nah, coba yang ini lagi. Satu contoh. Contoh lagi sebelum kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Wih, kenapa nggak mau ini? Astagfirullah. Ini buat lingkaran saya susah ya. Doakan saya guys punya iPad ya. Biar kalau iPad itu tuh enak sekali menggambar. Oke, amin. Nah, pasti apa ini? Oh, jadi betul juga. Thank you. Oke. Nah, saya punya himpunan A dan himpunan B. Relasinya kayak gini. Apakah ini bisa dikatakan fungsi? Bukan kayaknya, Kak. Oh, ada bilang bukan. Yang lain? Bro, mak. Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Kalau yang ini. Ingat teman-teman, definisi fungsi, satu relasi dikatakan fungsi kalau semua anggota anggota A dia punya pasangan 1 dengan anggota B dan semua anggota B punya pasangan gitu dengan A. Relasi. Bukan. Oh, ada bilang bukan. Kira-kira ada. Oke, kita bakal jawab ya. Nah, perhatikan bahwa si A ini punya pasangan 1, benar nggak? Nih, si ini tuh punya pasangan sama ini. Astaga. Pasangannya ini. Nah, si B ini juga punya pasangan 1. Jadi si ini sama. Kalau si yang ini ya punya pasangan juga 1, ya sini lagi. Jadi dari sini tuh sebenarnya sudah melihat, sudah jelas bahwa ya fungsi si relasi ini sifatnya satu-satu gitu. Relasi ini sifatnya satu-satu. Nah, sedangkan si B kan tadi saya sudah bilang tadi semua anggota B itu harus punya pasangan di A. Nah, lihat nih, anggota B tuh punya pasangan ternyata. Dari si A, dari si ini, dari si ini gitu. Ya, walaupun dia punya pasangannya ternyata 3 si B, ya penting dia punya pasangan. Itu. Sedangkan si A syaratnya cuma 1 pasangan gitu.
si A, anggota si A ini punya apa? Dia cuma punya pasangan satu. Dengan demikian, karena dia memenuhi sifat satu dan sifat pada B, sifat pada, maka ini itu sebenarnya fungsi, teman-teman. Kenapa? Tanya. Kenapa? Jadi kalau misalnya di bagian A cuma memiliki satu kayak misalnya timbal balik dari yang soal ini, apakah itu relasi atau bukan? Maksudnya Oh, ini jadi yang misalnya ini, oh ya ngerti. Misal si kalau si A punya misal punya satu anggotanya gitu. Ini satu sedang ini A. Aduh, ini B. Bagus pertanyaan Wirmayanti. Kita ambil kasus kayak gini. Jangan dulu bro, saya mengajar. Nah, set. Apakah ini fungsi? Oke. Hilangin cukup bro, IG-nya bro. Cepat ya. Nah, perhatikan bahwa semua anggotanya A ini, anggota ini dia ternyata dia punya 3 pasangan. Ternyata dia punya 3 pasangan nih. Nih. Dia ini si ini sama si ini sama ini, sini sama si ini gitu. Sedangkan nah, baru si B ini karena dia punya 3 pasangan ya dia sifatnya bukan satu-satu, teman-teman. Bagaimana kalau yang ini? Yang di B-nya. Ini B, ini A ya. Sini weh, sudah. Nah, sedangkan si B ini ya dia punya pasangan. Ya semuanya punya pasangan ya, pasangannya cuma satu. Pasangannya ya cuma ini doang gitu, masih ini. Nah, dia memenuhi memang kriteria pada. Tapi gara-gara si anggota A ini punya 3 pasangan, makanya ini dia bukan fungsi. Nah, gitu. Jadi bagaimana Wirmayanti? Pertanyaannya sudah terjawab? iya Kak. Oke, sip. Thank you. Jadi ini BK enggak apa-apa Ji kalau memiliki 3 pasangan. Yaps. Lebih dari 1 Di. Iya, enggak apa-apa, Ji. Kalau A tidak boleh. A tidak boleh. Oke Kak. Oke, sip. Yang lain gimana? Sudah aman? Aman Kak. Oke, thank you. Sip. Nah, sekarang kita ya biasanya kalau kita belajar fungsi itu jarang-jarang kita menemukan dalam bentuk gambar ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam bentuk matematisnya. Nah, bentuk fungsi. Nah, biasanya itu tuh fungsi ini dilambangkan dengan Y. Y sama dengan fx gitu. Nah, ini dia. Yang biasa kita temukan. Y sama dengan fx. Nah, di mana X ini, di mana si X ini tuh sebenarnya adalah ini anggota dari domain. Sedangkan si Y itu adalah anggota-anggota range. Oke, sip. Anggota-anggota range ya. Nah, sebenarnya fx ini tuh sebenarnya sebagai ini sih sebenarnya. Fx itu sebagai pemberi nilai dari Y itu. Misalnya kalau kita
punya sebuah himpunan A dan B, di mana ya himpunan ini punya anggota nih, bisa 1, 2, 3. Nah, yang mengaitkan semua ini, himpunan A sama B ini adalah ternyata si fx, gitu teman-teman. Begitu. Makanya biasanya kita beri istilah dari Y ini adalah nilai fungsi. Ini namanya nilai fungsi. Nilai fungsi. Oke. Misalkan kita punya suatu pemetaan. Nah, biasanya itu juga fungsi itu disimbolkan kayak gini. F dipetakan F terdapat pemetaan A ke B di mana F ini dikaitkan X ke Fx gitu. Nah, misal contohnya biar nggak bingung, ini udah bentuk umumnya gitu. Misalkan kita punya Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, gitu. Saya misalkan domainnya itu, domain-domainnya itu anggotanya adalah contoh 1, 2, 3. Berarti range-nya adalah ya semua nilai F1, F2 sama F3 semua nilai Fx ini kita menggantikan X dengan semua nilai-nilai dari domain. Jadi kayak kita cari F1-nya berapa, F2-nya berapa, dan F3-nya berapa. Makanya kita dapatkan berapa tuh? F1 berapa tuh hasilnya teman-teman? 2. Oke, 2. Kalau F2? 5. F3? 9. Oh, 10. 10, oke. Hampir nih. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi ini maksud dari bentuk penyajian fungsi ya. Ini kita punya fungsinya ini. Domainnya, misal kita punya domain 1, 2, 3, range-nya ternyata ya nilai-nilai dari kita substitusi semua kita substitusi domain semua anggota domain ke fx ini. Sehingga kita dapatkan 2, 5, dan 10. Gitu. Oke. Sekarang nah, kan kita tahu domain tuh. Ini domain 1, 2, 3 gitu. Nah, sebenarnya tuh dalam mengerjakan fungsi ini tuh kita ya utamanya kita memperhatikan si domainnya itu. Kenapa kita perhatikan domain? Soalnya domain lah itu yang menentukan domain itu yang menentukan si fungsi ini terdefinisi teman-teman. Jadi kalau saya ambil domainnya 4 itu tidak berlaku ini fungsinya. Ya karena ya dia tidak termasuk domain gitu contoh. Nah, jadi kita misal Jadi kita mengenal istilahnya wilayah domain ya. Wilayah domain. Wilayah domain. Domain. Wilayah asal, daerah asal itu domainnya. Nah, itu biasa disimbolkan dengan DF. DF. Nah, DF gitu. Kalau wilayah range, ya wilayah range itu biasanya kita simbolkan RF ya. RF. Ini asumsinya ini fungsinya F ya. Lambangnya F. Kalau G ya DG, kalau H DH gitu. Nah, untuk lebih jauh lagi mengenai wilayah domain, kita sebelumnya akan mengenalkan beberapa bentuk fungsi, beberapa jenis fungsi. Oke. Jadi nanti nih bakal lumayan nih pembahasannya. Jadi pertama kita kenalkan dulu nih jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi. Oke. Yang pertama, fungsi linear.
Fungsi linear. Fungsi linear itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, di mana a-nya ini tidak boleh 0. Gitu. Fungsi linear itu sebenarnya kayak fungsi garis lah ya, istilahnya fungsi garis. Kalau kita gambarkan di Cartesius kayak gini. Ya, ini kayak namanya fungsi linear ya. Begini kah, atau begini, atau begini. Nah, itu namanya fungsi linear ya. Begitu. Ini namanya fungsi linear. Yang kedua. Nah, paling kita langsung saja masuk ke domainnya gitu. Nah, perhatikan. Jadi sebenarnya penentuan domain ini ya sebenarnya apa kayak bergantung pada syarat gitu, syarat-syarat dari suatu fungsi ini. Nah, misal kayak fungsi ini dikatakan linear, si fx ini dikatakan linear kalau si a-nya kurang dari sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, domain itu kita fokusnya pada x. Nah, karena tidak ada syarat buat x di sini, artinya domainnya dari fungsi linear ini ya semua nilai x. Karena kita belajarnya di bilangan real, ya semua bilangan x di bilangan real. Jadi teman-teman bisa masukkan semua nilai x gitu. Mau pecahan kayak mau bilangan bulat, mau bilangan koma, mau bilangan apalah gitu. Yang penting dia ada di yang penting intinya ya syaratnya cuma a tidak boleh sama dengan 0. Berarti ya kita fokusnya pada x gitu. Domainnya ya semua bilangan real gitu. Gitu, teman-teman. Nah, fungsi kedua. Fungsi keduanya adalah fungsi konstan. Fungsi konstan. Bagaimanakah bentuk fungsi konstan? Ya, fx sama dengan c. Di mana c ini adalah konstan. Maksudnya c konstan itu adalah c. Ini bilangan c itu suatu bilangan saja gitu. Bilangan mau min 1, mau min 2, 1/2, 3, 4, 5 begitu. Nah, ini saya cuma syaratnya c konstan. Artinya ya fungsi domainnya dari fungsi konstan ya sama. Semua bilangan x. Ya, karena kita perhatikan domain itu kita perhatikannya ke wilayah x itu sendiri ya. Contoh fungsi domain itu kayak ini. Misal kayak fx sama dengan 1. Kalian mau masukkan bilangan berapapun, ya tetap nilainya 1, teman-teman. Makanya kalau kita gambarkan dalam dalam bidang Cartesius, dia cuma bentuknya gini. Misal kayak fx sama dengan 1. Nah, 1 ini kan sebenarnya merepresentasikan nilai y ya. Nilai y. Nah, misal di sini. Dia bentuknya kayak gini saja. Sudah, Mi. Begitu. Mau sampainya min 1000 juta, nilainya tetap 1. Begitu, teman-teman. Oke, mungkin dari dua fungsi ini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Maksudnya. Dari fungsi linear sama fungsi konstan. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Sip. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah fungsi polinomial. Fungsi, kenapa nih? Oke, fungsi polinomial. Oke, fungsi polinomial itu bisa dibilang adalah fungsi suku banyak ya. Nama lainnya. Suku banyak. Nah, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 sampai hingga
A pangkat 1, A1X ditambah A0. Nah, di mana AN-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Nah, ini maksudnya AN sama dengan 0 tuh bisa disebut dengan, si fx ini disebut dengan fungsi polinom berderajat M. Oke. Nah, maksudnya dari berderajat N ini adalah si fungsi ini tuh punya pangkat X tertinggi, pangkat tertingginya tuh N. Nah, misal kayak ini tuh fungsinya AN XN, X pangkat N tambah AN min 1, X pangkat N min 1 sampai A0. Itu dia punya pangkat tertingginya itu adalah N. Makanya si fx ini dibilangnya fungsi polinom berderajat N. Begitu. Nah, karena cuma syaratnya gini doang, ini AN tidak sama dengan disebut dengan fungsi polinom berderajat N, maka kita bisa simpulkan bahwa si domainnya itu, ya kembali lagi kita lihatnya ke syarat X. Karena dia tidak punya syarat X, ya berarti dia domainnya itu ya X, semua bilangan X di real gitu. Bapak buka ini, Bapak. Gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang keempat. Sudah memberikan buang pamus kan? Ya, sudah memberikan buang pamus. Sudah memberikan pamus. Yang keempat. Sudah mengantar. Mana ini? Bosku. Yang baru ini. Astagfirullah. Belum saya, sisa 300. Keempat adalah fungsi rasional. Nah, ini kita memperkenalkan yang fungsi yang bakal sering teman-teman hadapi. Buka ini. Fungsi rasional. Nah, perlu kita recall lagi ya, ingat kembali. Maksudnya bilangan rasional adalah semua bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk P per Q. Di mana ya P dan Q-nya ini adalah bilangan bulat gitu. Bilangan bulat. Dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kita membagi suatu bilangan dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi, teman-teman. Kecuali kalau sudah masuk nanti kayak masalah limit dan sebagainya, itu baru ada nilainya. Tapi kalau cuma pembagian biasa, 1 bagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi begitu. Nah, mungkin kita kenal ke bentuk umumnya dulu. Bentuk umum dari fungsi rasional adalah fx sama dengan px per qx, di mana qx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Nah, di sini sudah mulai tampak bahwa kita sudah mulai ada syarat X ini. Nah, lihat nih. Jadi si fx ini dikatakan rasional kalau qx-nya ini tidak sama dengan 0. Artinya apa? Semua nilai X yang membuat si qx ini sama dengan 0 itu tidak masuk dalam domain, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita mau tuliskan df-nya itu adalah X di mana nilai qx ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, intinya gitu. Jadi, mungkin ditulis X-nya real. Contohnya apa? Contohnya kayak ini. Misalnya kayak bentuk gampangnya adalah 2 per X min 1 ya. Ini contoh. 2X per min 1. Fx sama dengan 2 per X min 1. Nah, fungsi fx ini dikatakan fungsi rasional. Fungsi ini dikatakan rasional atau fungsi ini terdefinisi jika si X min 1-nya ini tidak sama dengan 0. Artinya si X ini tidak boleh sama dengan 1 gitu. Intinya
semua nilai X kita masukkan, kecuali si X sama dengan X ini kecuali X-nya sama dengan 1, membuat si fungsi ini terdefinisi. Gitu. Kalau X-nya sama dengan 1, fungsinya tidak terdefinisi. Begitu, teman-teman. Oke, untuk fungsi rasional ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Mungkin kecepatan kah atau masih kayak kecil suara aku begitu dan sebagainya. Aman enggak? Aman kah, paham? Oke. Ini khawatir saja soalnya fungsi rasional ini bakal kalian bisa jadi bahan gitu. Putus-putus, sudah mulai putus-putus ya guys ya. Saya sudah mulai putus-putus. Apa sudah aman nih suaraku? Coba cek dulu. Aman, Kak. Oke. Kayaknya ini jaringannya deh. GWS jaringan. Oke, sip. Oh, saya bagus sih. Oke. Sip. Saya lanjut Pak dulu nah. Nanti yang mau bertanya langsung tanya saja nah. Nah, fungsi kelima. Kelima itu adalah fungsi eksponen dan logaritma. Oke. Kenapa fungsi eksponen dan logaritma ini disatukan? Ya karena memang saling berkaitan. Pastinya berkaitan eksponen dan logaritma. Misalkan kita punya bentuk eksponen kayak gini. A pangkat B sama dengan C. Gitu. Kalau logaritma itu adalah bacanya gini. A pangkat berapa sama dengan B. Nah ini maksudnya dari logaritma. Kalau eksponen A pangkat B sama dengan C, kalau logaritma itu A pangkat berapa hasilnya C. Gitu. Nah, sekarang kita coba kaji satu-satu dulu. Kalau fungsi eksponen, untuk fungsi eksponen, fungsi eksponen itu bentuk umumnya itu adalah A pangkat X, di mana A-nya ini lebih dari 0, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 1? Karena 1 berpangkat berapapun hasilnya 1, teman-teman. Gitu. Jadinya apa ya? Jadinya dia fungsi konstan, teman-teman. Gitu. Kalau A-nya lebih dari 0, ya memang harus sebenarnya. Bukan lebih harus istilahnya. Kalau A-nya minus, itu gimana ya kayak jelasinnya gitu. Penyajian bentuknya tuh jadi eksponen itu sebenarnya apa ya, kalau dalam istilah itu bahasa Indonesia kayak naik drastis gitu toh, naik drastis begini. Nah, dia itu kan naik drastis begini kalau dia fungsinya si A-nya ini itu lebih dari 0. Nah, kalau dia turun itu kalau dia dalam bentuk A-nya tuh di antara 0 sama 1 gitu. Gitu. Dia dalam bentuk pecahan. Gitu. Nah, sedangkan kalau fungsi logaritma fx sama dengan a log x. A log x. Nah, di mana A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, dan X-nya harus lebih dari 0. Begitu. Nah, perhatikan. Karena, kita langsung hubungkan dengan domain fungsi. Nah, perhatikan kalau di fungsi eksponen, dia tidak punya syarat X gitu. Syarat X yang membuat fungsi X syarat X yang membuat ya fungsi eksponen ini bukan fungsi gitu. Nah, dengan demikian kita dapatkan si daerah fungsinya daerah domainnya itu ya semua nilai X bilangan real lagi. Nah, sedangkan
Dari siapa? Kalau kalau fungsi logaritma, domainnya itu dia punya syarat X, teman-teman. Di mana X-nya itu harus lebih dari 0. Dan demikian kita punya domainnya itu adalah semua nilai X yang lebih dari 0. Kenapa aku pencet terus ini ya? X bilangan real. Begitu, teman-teman. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk break dulu 5 menit. Karena setelah ini kita bakal kerja. Coba kita mengerjakan soal beberapa lah ya. Oke. Silakan yang mau ke WC, silakan ke WC. Yang mau beli cemilan, silakan beli cemilan dan sebagainya lah ya. Oke, yang masih stay di depan laptop, kita seperti biasa kita sharing-sharing dulu ya. Bisa digeser ke fungsi kedua. Aku hindari. Ya, Geser kemana? Fungsi kedua. Fungsi kedua, yang ini? Oh, ini. Itu namanya jelaskan. Oke, namanya jelaskan. Ini juga teman itu capek. Oke, sip. Ya sudah. Oke. Apa nih bagus pertanyaan? Oke guys, jadi seperti kita ketahui, mungkin ini teman sebenarnya ini apa dia mau bilang? Oke, yang pertama saya mohon doanya teman-teman di sini karena kan sebagian yang ngajar teman-teman di sini adalah teman-teman sini adalah anak-anak ITB. Nah, dan anak ITB sekarang sudah masuk nih UAS juga. Jadi doakan kami semoga lancar gitu. Amin. Kalian selesai nih UAS-nya atau masih ada lagi? Masih ada, Kak. Tinggal 2 hari kalau saya. 2 hari, semangat. Selesai saya, Kak. Alhamdulillah, jadi sudah libur ya guys ya. Nggak Belum, libur, Kak. Tunggu 8%. pemulangan. Tinggal tunggu rapor. Gabut ke sekolah. Porseni. Oh iya, Porseni. Iya, ini biasa Porseni. Ya, betul. Oh, tryout juga. Pas baju. Belum Pi, jangan dulu coret-coret baju. Belum Pi semester 2. Belum Pi lulus. Tapi mau ini iya. Oh ini. Kak, baju baju persatuan Porseni. Iya. Betul juga. Sama terus Ki. Oke. Terus mana nuku? Woi, masih ada Oreo. Habis Mi? Oh iya, oke. Lihat. Oh iya. Lihat lu cipu-cipu. Tidak ada ya, hilang. Sudah hilang. Oke. Apa nih bagus? Habis bahan biasa. Oh ini guys. Jadi biasa nih teman-teman kemarin dapat berita tuh di TV atau di medsos kalau kena lagi gempa Bandung. Iya. Nah itu pun juga Bandung kenanya kerasanya dikit lagi gitu, cuma dikit gitu, dikit kerasanya. Dan itu tuh gempanya itu di Garut. Kalau mau dihitung berapa kilo itu Garut ke Bandung itu 50-an kilo, 50 sampai 60-an kilo. Jadi kayak merinding juga teman-teman. Kalau teman-teman sini belajar siapa yang belajar geografi sini? Ada yang belajar geografi yang ambil mata kuliah minat. Oh, Oke, mungkin tidak, Kak. Oh, tidak. Oke, mungkin sedikit belajar geografi gitu. Nah, jadi ada dibilang struktur bumi itu namanya sesar. Nah, sesar itu sebenarnya akibat dari
pergerakan lempeng bumi gitu ya, pergerakan lempeng bumi. Nah, kebetulan ya, tapi lempeng bumi tuh yang lempeng itu apa nunya? Apa kayak isinya tuh bukan isinya sih sebenarnya, yang bergerak itu adalah magma tuh, magma begitu ya. Lempengan tektonik. Ya lempengan tektonik begitulah ya. Nah, kebetulan sejak diciptakannya dunia ini ada namanya sesar Lembang. Nah, sesar Lembang ini terletak di, kalau dibilang, Bandung Utara begitu ya. Bandung Utara. Nah, jadi akibatnya apa? Kalau si sesar Lembang ini mengalami perpindah apa kayak bergerak, begitu bergerak, terjadi getaran gitu. Getarannya sampai ke Bandung malah. Bandung. Nah, selain itu ada, kalau di Garut itu ada namanya sesar Cimandiri begitu ya. Nah, apa akibatnya sesar? Sesar itu akibatnya ya dia menghasilkan patahan. Nah, makanya di Bandung itu ada tempat wisatanya Patahan Lembang. Gitu. Kalau mau cari-cari search di Google itu keren-keren anunya depannya. Tapi itu hasil itu hasil dari sesar gitu. Pergerakan lempeng bumi. Dan biasanya itu, dan kalau setahuku sesar Lembang ini bergerak 1,5 mm per tahun gitu. Kalau baru tabrak nih sama sesar Cimandiri, aduh, saya di sini tidak baik-baik saja ya guys ya. Jadi doakan saja. Begitu. Serem juga ya. Ya, saya di sini sudah mengalami merasakan gempa sebanyak 3 kali. Di sini. SMP 1 kali, SMA 1 kali, kuliah 2 kali. Gitu. Merinding juga ya. Tapi sebenarnya Lembang itu, kalau mau ditahu, Lembang itu kayak Malino teman-teman. Lembang itu banyak sekali tempat wisatanya. Dingin lagi. Bandung dingin, apalagi di sana lebih dingin. Luar biasa. Tapi begitu nih, saking karena dinginnya punya risiko tersendiri. Itu sesar Patahan Lembang, sesar Lembang ya. Gitu. Jadi mungkin ini gambaran sedikit tuh buat teman-teman kalau ada mau berlibur ke Bandung, kalau ada yang mau kuliah di Bandung, amin. Nah, itu nih. Nanti ingat itu, jadi ada itu nama daerah Lembang gitu. Oke. Oke, gimana, tercerahkan guys masalah tercerahkan tentang sesar Lembang. Mudah-mudahan tercerahkan ya guys ya. Oke, kita sudah ready nih. Karena sudah 19.38 nih juga tadi. Tadi sudah kuliah 2 SKS ya. Tentang sesar lagi, astaga. Nah, sekarang kita coba oke, mudah-mudahan sudah siap ya semua. Nah, kita lanjut lagi ya, masuk materi. Nah, tadi saya sudah spill kalau kita bakal coba soal dulu. Masalah domain ini, domain fungsi ini. Nah, tapi ini saya fokusnya langsung saja ke fungsi-fungsi yang punya syarat-syarat si X-nya itu sendiri ya. Kalau tadi fungsi polinomial sudah udah terdefinisi semua real, konstan juga, linear juga. Nah, paling saya kasih soal yang fungsi rasional sama eksponen sama logaritma. Contoh yang ini. Yang pertama, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 7 per x min 1. Agar fungsi fx terdefinisi, maka haruslah bagaimana si fx ya si domainnya gitu. Nah, perhatikan bahwa ini kan bentuk rasional ya, fungsi rasional.
Di mana PX-nya ini X kuadrat min 4X plus 7, dan si QX-nya X min 1. Nah, tadi di fungsi rasional yang kita fokuskan adalah di penyebutnya. Di penyebutnya yaitu QX. Yang kita misalkan. Nah, perhatikan bahwa syarat dari fungsi rasional adalah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa tuliskan di sini. Agar fx terdefinisi, maka x min 1-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kita fokusnya x saja, bukan x min 1. Berarti kita buat x sendiri tuh. X-nya sendiri. Jadi, x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita punya domain. Domain F-nya itu adalah, kasihnya kasih besar deh. Nah, X di mana X ini tidak boleh sama dengan 1 dengan X bilangan real. Oke. Apakah sudah paham untuk soal ini? Ada yang mau ditanyakan? Aman. Paham. Oke. Kita coba soal lain. Coba saya cari soal dulu. Nah. Soal domain fungsi. Contoh soal domain fungsi. Nah, banyak sekali. Ada yang SBMPTN. Oh, ini Devantri. Iya, lumayan nih soalnya. Bukan saya bro, saya MVP. Tidak nanya bro. Kayaknya bukan ini deh. Buat kasino. Iya, lapar mah dari SD. Oh, ini deh, yang kedua. Tentukan domain dari fungsi fx sama dengan 2 log x kuadrat min 3x min 10. Nah, perhatikan bahwa yang bertindakkan bentuk dari fungsi logaritma adalah ini. A log X. A log X. Nah, di mana syarat dari A-nya adalah harus lebih dari 0. A-nya nggak boleh 1 dan X-nya lebih dari 0. Nah, yang bertindak sebagai A di sini adalah 2. 2 ya. Nah, karena 2 sudah lebih dari 0 dan 2 bukanlah 1, berarti yang syarat ini, ini kita namakan basis ya. Basisnya ini terpenuhi. Nah, sekarang kita ke numerusnya. Numerus itu yang ini X-nya. Nah, syaratnya itu si fungsi di sini tuh, si fungsi X-nya itu harus lebih dari 0. Nah, yang bertindak sebagai fungsi di sini adalah X kuadrat min 3X min 10. Nah, berarti kita tuliskan agar fx terdefinisi, maka haruslah, bisa haruslah ya. X kuadrat min 3x min 10 harus lebih dari 0. Begitu. Nah, artinya kita lakukan faktorisasi, faktoran aljabar. Kita cari 2 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya min 3, tapi kalau dikali hasilnya min 10. Kalau di sini kita langsung saja, saya punya bilangannya itu min 2, min 5 sama plus 2 ya. Lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita ada pembuat 0 nih, pembuat 0. Pembuat 0 itu kita gunakan buat ini sih,
untuk menggambar garis bilangan. X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5, dan X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Nah, kita buat garis bilangan. Mana ini tinta? Di sini ternyata ya. Kita punya garis bilangan ini. Di mana ada min 2. Nah, karena dia tidak ada tanda sama dengan, berarti harus diputihin ya. Dan 5. Nah, kita bakal menentukan wilayah mana yang plus, mana yang minus. Maksud plus ini adalah semua nilai-nilai di rentang itu, kalau kita substitusi ke X kuadrat min 3X min 10 itu nilainya lebih dari 0. Nah, biasanya kita caranya dengan mengambil satu sampel. Misal, ini kan ada wilayah ini. Ada wilayah X lebih dari min 2. Kurang dari min 2. Ada min 2, kurang dari X kurang dari 5. Sama X lebih dari 5. Nah, kita coba ambil satu-satu gitu. Tapi kalau mau lebih cepat lagi caranya, perhatikan sih koefisien X kuadrat. Nah, koefisien X kuadrat itu positif ya. Karena positif, maka kita bisa langsung tandai ini. Berikan tanda plus, min plus. Kalau koefisien X kuadrat minus, berarti bentuknya min plus min. Nah, biar lebih cepat ini ya. Nah, sekarang mintanya apa? Dia mintanya tuh dia harus lebih dari 0. Karena lebih dari 0, berarti kita ambilnya yang positif dong. Karena semua bilang positif itu lebih dari 0. Makanya kita arsir yang ini. Yang ini. Ini sama yang ini. Dari sinilah kita sudah menemukan menemukan si domain dari fx itu sendiri. Berarti domain f itu adalah semua nilai x di mana x-nya ini kita masukkan semua nama wilayahnya. X kurang dari min 2 atau si ini x lebih dari 5. Di mana X bilangan real. Kayak gitu. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih pusing nggak dengan soal ini? Bisa kayak aman. Oke, sudah aman ternyata. Yang lain? Aman? Aman Kak? Oke, sip. Semoga representasikan. Cara penentuan plus minus. Oke. Nah, untuk penentuan plus minus, sebenarnya lihat si koefisien X kuadratnya ini. Yang ini. Nah, kalau si koefisien itu ya semua kayak bilangan lah di depan X kuadrat. Nah, ini perhatikan bahwa depannya X kuadrat ini sebenarnya 1 ya, 1. Ini sebenarnya 1 ya, kalau X kuadrat ini sendiri. Itu 1. Nah, kalau dia positif, bilangan positif, berarti ya kita bisa langsung tentukan penentuan plus minus, daerah plus dan minusnya, yaitu plus min plus. Tapi, kalau depan X kuadrat ini minus, ternyata koefisiennya negatif, berarti wilayahnya itu adalah min plus min. Begitu. Siapa tadi bertanya? Bagaimana? Alia? Oh ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita coba lanjut di soal lain. Kita coba cari. Yang ini. Tentukan domain dari fungsi 5 per X kuadrat min 16. Nah, ini fungsi rasional. Nah,
kalau fungsi rasional ini, ya perhatikan lagi penyebutnya. Nah, berarti agar fx terdefinisi, oh besarnya. Oke, maka P haruslah X kuadrat min 16 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan. Nah, ini kan udah bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, ini kita faktorkan gitu. X kuadrat min 16-nya. Nah, perhatikan bahwa ini 16 itu suatu bilangan kuadrat, teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan, nah bilangan kuadratnya dari 4. Jadi kita bisa tuliskan X kuadrat min 4 pangkat 2. Tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita menemukan bentuk persamaan aljabar yang unik, yaitu X kuadrat min 4 kuadrat. Dua-duanya itu bentuk kuadrat. Artinya kita seperti yang kita temukan, kita sudah bahas di pertemuan aljabar dan himpunan yang ini. Nah, ini dia. Mana sih? Kita coba recall lagi. Ini nih. Yang ini, yang A kuadrat min B kuadrat, persiskan fungsinya, persiskan bentuknya. Nah, kita buat jadi ini bentuknya. X min 4 dikali X plus 4 tidak sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan apa? X min 4 tidak sama dengan 0 atau dan atau X plus 4 tidak sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan apa? X-nya tidak boleh sama dengan 4 atau X-nya tidak boleh sama dengan min 4. Dengan demikian kita dapatkan domainnya, domain F, X di mana X tidak boleh sama dengan min 4 atau X tidak boleh sama dengan 4, di mana X-nya bilangan real. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Oke, sip. Oh, ini. Kayaknya butuh persyaratan baru ini untuk memastikan memastikan kalian aman nggak dalam dalam memahami soal atau tidak. Kalau yang aman silakan kasih ini emot. Kita mainnya emot ya, guys ya. Kalian kasih emotnya mana sih? Mana emot sini? Emot. Kok enggak ada emot ke sini? Harusnya ada sih. Intinya emot ya, emot. Kalau emot kasih ini reaction. Kalau paham kasih ini nih, emotnya yang pakai kacamata. Kalau yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, silakan pakai emot yang ini. Mana sih? Yang lebih sedih, ada yang lebih sedih kah sini? Oh, ini. Emot ini. Kayak marah. Kan enggak paham gitu. Oke, sepakat? Oke, jadi ingat ya. Bagus. Daripada capek mengetik tuh, mending pakai emot saja. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Wih, banyak emot semua sekarang. Oh iya, kita coba kenalkan satu lagi ya. Satu lagi bentuk fungsi. Ini sebenarnya, dan ini selalu keluar.
sudah dari logat dari fungsi rasional, fungsi eksponen logaritma. Nah, ini yang selalu masuk juga. Ternyata saya belum menjelaskan. Fungsi akar. Nah, misalkan dia bentuk umumnya itu adalah ini. Masih. Fx sama dengan. Nah, dalam akarnya itu dia sebenarnya bentuk polinom sih sebenarnya. Bentuk polinom gitu. AN X pangkat N min 1 N ditambah A N min 1 X pangkat N min 1 sampai bla 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 hingga atau gini saja deh. Kenapa aku Ctrl Z semua ya? Dihapus. Oke, misalkan PX, kita punya fungsi polinom PX itu AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 sampai A1 kali X ditambah A0. Nah, kalau ini dari syarat A-nya gitu, bebas. Dia mau, jadi sebenarnya polinom itu sebenarnya umum, mau fungsi konstan bisa masuk, fungsi linear bisa masuk, tapi kalau yang masalah derajatnya itu, derajatnya beda-beda lagi. Nah, fungsi akar itu ditulisnya seperti ini, fx sama dengan, astagfirullahaladzim, akar dari px gitu. Daripada saya tulis banyak tuh AN, XN gitu. Nah, syarat dari fungsi akar ini, nah karena ini mainnya di PX, nah syarat dari fungsi PX ini adalah yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0, teman-teman. Tidak ada akar, di dalam akar itu nilainya negatif, gitu. Kenapa? Karena kita ini mainnya di bilangan real. Kalau di bilangan real, nilai dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0, teman-teman. Kalau negatif sudah masuk imajiner. Nah, imajiner itu adalah bisa dibilang saudara dari real gitu. Gitu filosofis singkatannya penjelasannya gitu. Nah, makanya sini kita bisa tuliskan df fungsi domainnya itu adalah daerah fungsinya adalah X di mana PX ini harus lebih dari sama dengan 0. Di mana X-nya lebih X-nya bilangan real. Jadi si fx ini terdefinisi kalau semua nilai X ini semua nilai X itu menyebabkan PX ini harus lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi ya mainnya lagi kayak gini aja lagi. Ini nih. Kayak misal kayak contoh kayak soal ini nih. Berarti ada nilai X yang membuat si PX ini negatif. Artinya fx-nya tidak terdefinisi begitu. Begitu. Contoh kita coba satu lah ya. Ini. Tentukan domain dari fungsi fx sama dengan akar 3x min 6. Oke. Tadi syaratnya adalah agar fx terdefinisi. Ini di fungsi akar ya. Haruslah 3x yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kerja nih. Si min 6 ini pindah ke kanan jadi plus 6. Baru si 3 ini kita pindahkan ke kanan. Dalam bentuk dari awalnya si 3 ini adalah perkalian, bentuknya perkalian, kita ubah ke pembagian. 6 bagi 3. Dengan demikian kita dapatkan X lebih dari sama dengan 2. Dengan demikian
untuk soal ini kita dapatkan jawaban nih. X di mana X harus lebih dari sama dengan 2. Dengan X jangan real. Oke. Untuk fungsi akar, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Oke, bagus sekali emotnya. Yang lain. Oke. Ya. Hush, keren. Sudah main emot ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya bagaimana variasi soal selanjutnya bakal kita bahas lagi di pertemuan khusus penyelesaian soal. Jadi mungkin saya spoiler nah. Jadi bisa jadi fungsi-fungsi ini kita kombinasikan, jadi kita gabung. Artinya kalau kita gabung, kita gabungkan fungsinya, berarti domainnya juga harus digabung begitu. Kalau domain digabung, berarti hasilnya ini itu berlaku di kedua fungsi itu, di kedua fungsi yang kita gabungkan itu sendiri. Gitu. Oke, karena sudah 21:01, berarti sayangnya kita harus bukan berakhir sih. Kita akhiri dulu kelasnya. Oh iya, absen teman-teman. Jangan dulu. Terima kasih sudah mengingatkan. Ya. Kalian ada mau ditanyakan dulu nggak sambil saya mencari absen dulu? Tutup. Oh, bukan. Untung saya diingatkan untuk isi absen ya. Mana nih? Oh ini. Silakan isi absen. Oke, mungkin sambil kalian isi absen, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman sini sudah hadir di kelas penalaran matematika. Semoga yang saya ajarkan bisa terus dikembangkan sama teman-teman. Semoga dan sebagai langkah-langkah kecil kita supaya bisa kita sukses di UTBK ke depannya. Amin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf ya. Kalau ada yang menyinggung, mohon maaf gitu. Oke, terima kasih sudah hadir. Semoga sehat selalu dan have a nice day. Yang sudah isi absen boleh milih ya. Thank you.